Mari adik-adik, hari ini kita bersyukur kita bisa ikut sekolah minggu online lagi. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau melihat matahari yang bersinar terang. Itu tanda Tuhan mencintai kita, tanda kasih Tuhan untuk kita semua. Kita mau menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang bersama-sama ya adik-adik ya. Semua menyanyi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita. Kami memuji nama Tuhan yang Esa, kami memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita. Kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Ya adik-adik, kita akan memulai kebaktian sekolah minggu kita dengan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang diberikan oleh Tuhan sehingga bisa melakukan kegiatan sekolah minggu hari ini. Tuhan, pimpinlah kami, semoga sekolah minggu ini berjalan dengan lancar. Kami akan memuji nama-Mu dan mendengarkan cerita dengan baik. Amin. Adik-adik, Tuhan sangat mengasihi kita semua. Dan Tuhan juga memberikan perintah supaya kita menyalurkan, membagikan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah adik-adik, kita mau belajar satu lagu, Pakailah Aku. Biarlah lagu ini mengingatkan kita untuk berbagi kasih, menjadi penolong, dan menjadi saluran berkat buat keluarga kita, saudara-saudara, teman, dan orang-orang di sekitar kita. Mari adik-adik kita bersama-sama belajar lagu ini ya, dan menyanyikannya. Pakailah aku, jadi pelayan kecilmu.
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mari mempersiapkan hati dan menyanyikan lagu firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema kita penjaga saudara kita. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa minta pimpinan Tuhan untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu dan hamba-Mu akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kami berdoa supaya Roh Kudus Tuhan sendiri yang menerangi hati kami, memberikan penjelasan kepada kami ketika kami membaca firman-Mu dan merenungkannya, sehingga kami mendapatkan kebenaran di dalamnya, mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, Pak Yones ingin bertanya, apakah adik-adik pernah merayakan ulang tahun kalian? Adik-adik setiap tahun, adik-adik, Pak Yohanes, dan setiap orang yang lahir di dunia ini akan melewati hari kelahiran kita. Ada yang merayakannya, ada yang melewatkan begitu saja. Nah adik-adik, ketika adik-adik berulang tahun, apa yang berkesan buat adik-adik? Biasanya tentu adik-adik mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari papa mama, dari saudara-saudara, dari teman-teman. Atau mungkin adik-adik bahkan mendapatkan hadiah-hadiah dari papa mama, saudara-saudara, dan teman-teman kalian. Mungkin itu saatnya, salah satu saat yang menggembirakan, membahagiakan buat adik-adik dan buat Pak Yohanes ketika kita mendapatkan sesuatu dari orang lain, ucapan selamat, hadiah, dan sebagainya. Tetapi adik-adik, apakah hanya waktu kita mendapatkan sesuatu dari orang lain itu yang membuat kita berbahagia? Kita akan membaca Alkitab dari Markus 2 ayat 1-5 dan ayat 10-12. Bersama-sama kita akan membaca Markus 2 ayat 1-5 dan ayat 10-12. Orang lumpuh disembuhkan.
Ayat 1, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ayat 10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Adik-adik, bacaan yang baru saja kita baca bersama-sama menceritakan bahwa hari itu Tuhan Yesus ada di sebuah rumah di Kapernaum. Seperti biasa pelayanan Tuhan Yesus ketika dia menyampaikan firman Tuhan, ketika dia mengerjakan pelayanannya dengan hal-hal yang ajaib, itu menarik begitu banyak orang. Karena apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, apa yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus itu berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, makanya setiap kali Tuhan Yesus ada di suatu tempat, itu mengundang banyak orang untuk berkerumun mendengarkan Tuhan Yesus. Nah, saat itu di rumah di mana Tuhan Yesus berbicara itu sudah penuh dengan orang-orang. Dan berita tentang Tuhan Yesus ini juga sudah terdengar sampai ke kota-kota lain. Nah, saat itu ada orang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya, 4 orang, dalam tilam atau seperti tandu begitu ya adik-adik, untuk membawa orang sakit. Kalau di rumah sakit itu ada, kalau pasien misalnya dari mobil mau masuk ke ruang perawatan tuh kadang ada yang disebut tandu untuk membawa orang sakit itu. Nah, ini orang lumpuh ini yang dibawa oleh 4 orang ini bingung bagaimana dia bisa masuk karena orang sudah begitu banyak, rumah itu sudah penuh. Sementara 4 orang ini dan orang lumpuh ini ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus, ingin sekali mengalami kesembuhan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh 4 orang ini? 4 orang ini dengan susah payah dia berusaha naik ke atap rumah di mana Tuhan Yesus ada di dalam rumah itu. Lalu setelah sampai di atas, di atapnya, dia membuka atap itu dan menurunkan orang lumpuh itu di depan Tuhan Yesus. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan, karena imanmu maka dosa-dosamu diampuni. Loh, adik-adik,
orang lumpuh ini datang kepada Tuhan Yesus, tujuannya supaya dia disembuhkan, dia bisa berjalan kembali. Tetapi saat itu Tuhan Yesus malah mengatakan bahwa dosamu diampuni. Adik-adik, Tuhan Yesus melihat bahwa orang sakit ini perlu diampuni dosa-dosanya terlebih dahulu. Dia sakitnya karena dosa-dosa dia. Maka Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosanya. Disebutkan di ayat 5 bahwa dosamu diampuni. Disambung ayat 10 bahwa anak manusia atau Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa manusia. Menunjukkan bahwa anak manusia atau Tuhan Yesus itu adalah Allah atau Tuhan yang bisa mengampuni dosa manusia. Lalu setelah itu Tuhan Yesus mengatakan, angkatlah tilammu dan pulanglah. Baru Tuhan Yesus menyembuhkan jasmaninya. Jadi Tuhan Yesus melakukan yang pertama kali adalah menyembuhkan rohaninya, dipulihkan kembali hubungannya dengan Bapa di surga, dengan Tuhan yang menciptakan dia. Baru disembuhkan fisiknya. Jadi rohaninya disembuhkan terlebih dahulu, lalu jasmaninya disembuhkan terlebih kemudian. Nah, adik-adik, dari kejadian ini, adik-adik, apa yang dipelajari sehubungan dengan pembukaan, cerita pembukaan tentang ulang tahun yang Pak Yohanes tanyakan kepada adik-adik? Adik-adik, di sini kita bisa melihat ada banyak orang bergembira dengan kejadian ini. Yang pertama, tentu si lumpuh sendiri. Si lumpuh sendiri tentu bergembira karena tadinya dia tidak bisa berjalan, lalu dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kegembiraan karena menerima kesembuhan rohani dan jasmani dari Tuhan Yesus. Yang kedua, tentu keempat temannya atau keempat sahabatnya yang dengan susah payah membawa si lumpuh ini untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, kegembiraan keempat orang ini karena dia bisa melihat temannya sembuh. Dia bersusah payah supaya temannya sembuh. Lalu yang ketiga, orang-orang di situ juga takjub dan gembira karena melihat pekerjaan Tuhan. Dan tentu Tuhan Yesus melakukannya juga dengan gembira ketika si lumpuh ini bisa dipulihkan kerohaniannya dan juga jasmaninya. Pak Yohanes ingin menekankan renungan pagi hari ini ke keempat orang yang membawa sahabatnya untuk disembuhkan. Adik-adik, kalau kita lihat di cerita ini, kemungkinan keempat orang ini tidak mengalami perubahan apa-apa untuk dirinya, ya. Dia bahkan keempat orang ini harus bersusah-susah mengangkat si lumpuh. Dia naik ke atap rumah, dia membongkar atap rumah, dia harus menurunkan si lumpuh. Mungkin
dengan kejadian itu dia juga mendapat omelan dari orang-orang di situ kan. Mereka sudah penuh orang-orang di ruangan itu, sementara diganggu oleh keempat orang ini yang menurunkan si lumpuh di kerumunan itu. Mendapat omelan, mungkin caci maki. Tetapi adik-adik, keempat orang ini tetap melakukannya. Kenapa adik-adik? Karena dia gembira sahabatnya bisa bertemu Tuhan Yesus dan disembuhkan. Adik-adik, Pak Yohanes ingin menutup renungan pagi hari ini dengan sebuah cerita. Beberapa waktu yang lalu Pak Yohanes melihat satu video tentang cerita seorang konglomerat dari Afrika. Ketika konglomerat ini ditanya oleh temannya, apa yang membuat kamu bahagia? Lalu konglomerat ini menjawab, saya sudah mengalami 4 kebahagiaan. Yang pertama, ketika dia mendapatkan banyak uang. Kebahagiaan kedua, ketika dia mendapatkan harta benda, bisa membeli rumah mewah, membeli mobil mewah, membeli barang-barang mewah. Dia bisa memiliki yang dia perlukan. Kebahagiaan ketiga, ketika dia mendapatkan proyek besar, ketika dia menjadi supplier terbesar di Afrika, di Asia. Tetapi yang keempat adalah kebahagiaan ketika dia pernah diajak oleh temannya untuk ikut memberikan bantuan kursi roda di sebuah tempat di mana anak-anak itu membutuhkan kursi roda karena tidak bisa berjalan. Nah, waktu dia pergi ke tempat itu, sebetulnya dia tidak mau ikut, tetapi temannya mengajak dia ke tempat itu karena konglomerat ini sebagai donaturnya. Akhirnya dia pergi juga ke tempat itu, lalu dia melihat anak-anak yang begitu gembira setelah menerima kursi roda itu. Tetapi waktu setelah acara selesai, ada anak yang mendekati bapak konglomerat ini, lalu dia memegang kaki dari bapak ini erat-erat dengan berusaha memandang dari kursi rodanya, memandang bapak ini. Lalu bapak ini tanya kepada anak yang memegang kakinya ini, kenapa nak? Kamu kan sudah dapat kursi roda, kamu masih membutuhkan apa lagi nak? Lalu anak ini menjawab, Pak, saya ingin melihat wajah Bapak lebih jelas, ingin ingat wajah Bapak, supaya nanti satu hari ketika kita bertemu di surga, saya bisa mengucapkan kembali terima kasih kepada Bapak. Saat itu sang konglomerat merasa tersentuh hatinya, merasa terharu. Lalu dia merasakan sukacita yang begitu besar ketika melihat ada anak-anak yang bisa mengalami sukacita karena pertolongannya. Jadi adik-adik, di dalam hidup kita ini, kita bisa berbahagia, kita bisa bersukacita bukan saja ketika kita mendapatkan sesuatu, mendapatkan ucapan selamat ulang tahun, mendapatkan hadiah ulang tahun, atau mendapatkan harta benda di dalam hidup kita. Tetapi berbahagia itu ternyata ketika kita bisa membantu orang lain, ketika kita bisa melihat orang lain bahagia, ketika kita bisa melihat orang lumpuh berjalan,
kita bisa melihat anak-anak yang berbahagia karena bantuan kita. Dan sejak itu sang konglomerat ini diubahkan hidupnya untuk bisa memberikan lebih banyak, membantu orang lebih banyak. Dari cerita yang kita pelajari hari ini tentang 4 orang yang membawa si lumpuh itu, biarlah kita juga belajar bahwa kita adalah penjaga saudara kita. Ketika saudara kita ada masalah, ada pergumulan, ada kesulitan, sebagai anak-anak, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah diampuni dosa-dosanya, seharusnya lah kita juga membantu, memberikan pertolongan buat saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik dan kita semua. Tuhan memberkati. Teman-teman, ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik dapat meminta bantuan Papa Mama untuk transfer ke rekening gereja GKI Gading Indah. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu bersyukur pada Tuhan. Bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bila bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami, sehingga berguna bagi gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami mengikuti sekolah minggu. Terima kasih hari ini kami belajar bagaimana Tuhan memerintahkan kepada kami supaya kami dapat menjadi penolong bagi sesama kami. Dan biarlah Tuhan, kami mau Tuhan pakai, meskipun kami masih kecil, kami mau Tuhan pakai menjadi alat di dalam tangan kuasa Tuhan untuk menjadi penolong, penjaga, dan mengasihi saudara-saudara, teman-teman, keluarga kami, dan orang-orang di sekitar kami. Tuhan tolong kami dan mampukan kami, sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, kami berdoa, jika ada teman kami yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Dan juga kiranya Tuhan menolong setiap kami, memberikan kesehatan,
supaya minggu depan kami bisa berkumpul kembali dalam sekolah minggu online. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. God bless you.